ayat yang ke-15. Wa wasainal insana biwalidayhi husna. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran hatta idza balagha ashuddah, sampai dia mencapai usia dewasa. Wa balagha 40 sana, sampai usia 40. Artinya 40 itu kesempatan kedua ya Pak. Pak, kalau kesempatan kedua nggak digunakan, kalau sudah kan, ya usia. Pak, akan diharapkan Rabbi awsirni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Berusaha menjadi orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Syukur setiap yang Allah berikan untuk kita. Allah kasih umur, Allah kasih sehat, gunakan sebaliknya untuk akhirat kita. Paham? Yang kedua, menjadi investasi terbaik bagi orang tua kita. Wali-wali dia, saya kata sama antum. Menurut ada abang yang dari ibu, bapak-bapak tua dari ibu, datang juga kan? Paham? Sementara mereka mengharapkan syafaat dari ibu kan? Maka jadilah anak yang baik berjalanan orang tua. Yang ketiga, amal saleh yang Allah, berusaha beramal dengan amal yang Allah ridai. Di sini kita menunjukkan diri dengan diri bukan dengan orang lain, masing-masing. SDM, selamatkan diri masing-masing. Paham? Yang keempat, wa aslih fi dzurriyyati. Jadikan aku orang saleh dan juga kesalihan yang mengalir ke anak-anak. Di usia ini apa? Mempersiapkan anak-anak lebih baik dari bapak ya. Maksudnya apa? Tadi saya katakan, kalau pasangan itu pintar bukan? Kalau cocok dilanjutkan, kalau nggak cukup sampai di sini bukan? Tapi anak itu aset bukan? Kalau bapak nanti pahala dari bini atau dari anak? Jadi kalau bapak dan bapak jaga asetnya atau bandelnya Pak? Terus saja kalau dunia cepat tahu jawab. Urusan akhirat kecil mau. Terus anak itu aset. Di usia 40 mempersiapkan anak lebih dari bapak, supaya anak bisa memberi syafaat andaikan amal orang tuanya belum sempurna. Surah 52 ayat 21. Yang kelima, memperbagus taubat. Wa inni tubtu ilaika. Ajarnya bagaimana cara bertobat kepada Bapak-bapak, dosa kita banyak atau amat sangat banyak? Amat sangat banyak. Kalau nggak bisa dari Allah punya dosa besar bertobat sekali, gimana kita? Terus perbaharui taubat kita. Gunakan waktu kita bertobat kepada Allah. Apalagi bapak-bapak muda namanya ulil usia riyah. Ya, ini bapak-bapak muda namanya ulil usia riyah. Ini kan kita pas ngaji kan, habis ngaji liar lagi juga. Pada dosa, maka gambarnya kita memahami taubat kita. Terakhir, memperbagus kualitas keselamatan kita kan. Wa inni minal muslimin. Dan aku hidayah menjadi orang muslim yang sesungguhnya bukan? Karena Allah berkali-kali mengatakan untuk illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali sebagai seorang muslim. Sadarlah sama antum. Kalau antum sudah memiliki 6 hal ini, kira-kira matinya selamat kan? Kira-kira husnul khatimah kan? Khatimah itu. Faham? Jadi di usia kita ini persiapkan amal tadi. Paham? Selalu bersyukur nikmat Allah. Karena nikmat akan ditanya bukan?
Ya kata Allah di Quran surat yang berapa tadi? 102. Ayat yang ke-8. Tsumma latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kalian berkalaupun hari kiamat. Kaitan dengan syukur bukan? Jelas ya? Jadi perlu syukur kepada Allah. Allah kasih waktu, gunakan sebaik-baiknya. Allah kasih usia, gunakan sebaik-baiknya. Yang kedua apa? Jadilah penyelangat bagi kedua orang tua. Kalau orang tua kita dikubur sudah selamat, dia akan percaya dengan doa-doa kita. Ini bermakna. Yang ketiga apa? Beramal untuk diri sendiri berusaha menjadi orang yang lebih saleh. Bukan sekedar hubungan dengan nenek, ehak, soleha, ihim, solihin. Itu namanya orang nasibnya. Orang nasibnya sahabat kita, ehak, soleha, ihim, solihin, ihak, solihah. Gitu kan? Tapi kita menjadi saleh, menjadi salihah. Yang ketiga beramal untuk diri sendiri. Jangan mikirin orang. Yakinkan diri kita diri baik Allah. Jangan sepenuhnya sama orang. Gak perlu kita atensi orang. Gak nanggung dia di akhirat. Jadi apapun menerima gak sih? Gak usah kaget. Soalnya gue suka gak dapat kejutan. Saya punya tetangga orang Angkor. Ya, di Angkor maksudnya. Bininya pertama kali hijrah. Lakinya marah-marah. Kamu gak usah fanatik deh. Ya, bininya tuh malah. Ya, jadi bininya pada kumpul lebih baik gitu lah. Bininya belajar sunnah. Apa kata lakinya? Lu nuruti duit, nanti lu tanggung jawab pakai bahasa apa? Usah ikut bebas aja, tanggung jawab. Goblok, dasar rambut lu bukan keriting lo. Itu Nabi Nuh aja gak bisa ditolong dirinya, apalagi laki Adam berimu. Nabi Nuh itu punya hak syafaat. Nabi Nuh punya hak syafaat. Lu bukannya cucu syafaat kan? Tapi tidak bisa kalau mendengar apalagi lu kelewaton. Kata-kata biasa sama susah kalau ngomongnya. Soalnya lu laki-laki saya namanya langsat, laki-laki setan saya bilang. Ya kasih sakit diri atau bahasa Islam. Saya bilang ke dirinya, inilah kalau yang jadi imam, nantinya dikali-kali ini namanya imam udah bengong. Ustaz jangan sama cinta bini saya. Kalau cinta bini aja dia bersurga, jangan ada di tengah kalau bingung. Kata kepada saya orang kamu setelah saya sasak, tapi sakit kalau ngomong. Jangan dari laki-laki aman dan berdua ini saya bilang. Nabi Nuh tidak bisa menolong bininya. Nabi Nuh tidak bisa menolong bininya apalagi itu aman gahlul. Dari bapak-bapak dalam sekolah pakai najam ini ikut istirahat terus kamu jawab kata Inggris. Lihat surat 6 ayat yang ke-10. Adalah Allah mengatakan lilladzina kafaru ra'atahu wa ra'atahud kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihain فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الكافرين. Dan kami memberikan perumpamaan contoh kepada orang kafir. Istilahnya dulu. Coba lihat kata Allah, kana tahta 'abdayn min ibadina salihin. Dia di bawah kendali kedua hamba kami yang salih. Nuh laki-laki yang salih kan? Lut laki-laki yang salih kan?
Ini udah dijamin laki-laki saleh, apalagi ini namanya Muhammad Saleh doang. Apa kata Allah? Falam yu'tiya min Allahi syai'an. Kesalihan suaminya tidak dapat menolong kedua istri yang durhaka kepada Allah. Paham ibu? Nabi Nuh aja gak bisa nolong ibunya, apalagi laki Allah. Paham? Bapak-bapak, Nabi Nuh aja gak bisa nolong ibunya, apalagi bapak-bapak yang nanti gak paham ngaji. Kita sedang berusaha menjadi orang saleh, bukan? Nabi Nuh sudah saleh, Nabi Nuh sudah saleh, tapi tidak bisa menolongi istrinya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti hidup ini STM kan? Selamatkan diri masing-masing kan? Selamatkan diri. Dan sekali lagi tidak ada jawabannya kecuali kepada agama, kembali kepada agama. Kalau dari agama itu serius sungguh-sungguh. Ibu-ibu kalau ada dijadi sebentar lagi ada tunjangan orang bisnis 900.000 dari Kementerian Sosial ya, ada datang kan? Terdatang kan? Enggak ya? Sebentar lagi kan ada bantuan pemerintah untuk orang miskin kan? Lumayan 900.000. Saya baca di berita online. Saya kan terdaftar juga sih. Kira-kira kalau itu terdaftar, datang lebih pagi atau siang, Bu? Ibu ngantrinya di awal atau di akhir? Itu namanya ibu masuk. Urusan dunia aja dulu datangnya Masya Allah. Tapi urusan akhirat datang belakangan. Apa kata Iblis? Lanjutkan bersama kita bisa selamat itu ya. Alhamdulillah ini. Ada ya, ada hubungan akhirat daripada dunia. Tidak ada teorinya namanya dunia yang tidak ada. Ya kita kadang-kadang ditipu dengan doa surah 2 maka 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Siapa membaca ayat ini, doa ini kan akhirat intinya. Saya tanya, ya Allah, kira-kira dunia yang baik, pertanyaan. Dunia baik standarnya apa? Dengan amal akhirat bukan? Jelas? Dunia yang baik itu dengan amal akhirat. Yang kedua, wal akhiratu khair, mereka akhirat surga. Wa qina adzabannar. Di sini dunia satu, akhirat dua bukan? Pekerjaan kita untuk akhirat dua bukan? Bagaimana bisa lolos dari neraka masuk surga bukan? Jadi kalau mana dikasih kerjaan, mana yang butuh konsentrasi akhirat atau dunia? Surah 2 Al-Baqarah 201. Ayat tadi mengisyaratkan apa? Kita butuh konsentrasi yang besar dunia atau akhirat? Akhirat. Karena kita diperhadapkan dua urusan di akhirat. Bagaimana selamat dari neraka dan bisa masuk surga. Ada banyak urusannya. Bapak-bapak sudah ada informasi awal kemungkinan masuk surga ya? Ayo angkat tangan, coba angkat tangan sama pakai tangannya. Urusan akhirat bagaimana? Dari tidak ada dunia lewat pintu-pintu, tidak ada dari pertama kali. Paham? Justru Allah meminta kita berusaha sungguh-sungguh untuk akhirat dua kerjaan. Bagaimana bisa lolos dari neraka, bisa masuk surga bukan? Paham? Tadi surat 2 Al-Baqarah 201 tadi contoh penjelasnya. Surat 3 ayat 185. Itu kalimat yang ketiga. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz.
Siapa yang Allah selamatkan dari neraka ke surga, dia orang yang paling sukses. Ayat 2 bukan? Bagaimana bisa lolos dari neraka dan masuk surga bukan? Faham? Bagaimana yang untuk konsentrasi Pak? Dunia atau akhirat? Akhirat. Faham? Jadi maksud dari surat yang berapa tadi? Surat 2, maka doa maksudnya tadi di surat 1, surat 3, 185. Kalimat yang ketiga. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang Allah selamatkan dari neraka ke surga, maka dia adalah orang yang beruntung. Paham? Berarti kerjaan kita gairah 1 atau 2. Kerjaan kita itu cuma 1 2 kan? Ustaz pun ke bawah bukan? Paham? Adapun akhirat adalah 2 kerjaan. Bagaimana bisa bebas dari neraka dan masuk surga? Paham? Itu dalil yang kedua, bahwa akhirat untuk konsentrasi. Tidak ada fikih dalil. Dalil yang ketiga, surat 28 ayat 77 di kalimat yang kedua. Atau kalimat pertama. Dia surat 28 Al-Qasas ayat 77. Wa bataghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ayat ini berkenaan dengan kaumnya. Nabi Musa berkata kepada Harun, dengan nikmat yang Allah karuniakan kepadamu, Rasul semua mencari perkara akhirat, jangan lupa nasib di dunia. Ayat ini tentunya teman-teman kita jadi konsentrasi. Akhirat. Jadi nikmat Tuhan bukan nasib bukan. Nikmat itu insentif bukan. Untuk apa? Untuk mencari akhirat tanpa lupa dunia. Jadi kalau dulu punya uang apa-apa, beli Hermes nggak salah. Tapi itu namanya action today mampus tomorrow. Bahasa Arabnya apa? Action today mampus tomorrow. Biasa saja. Ya, boleh berhias, boleh beribadah, tapi sekedar untuk terlihat baik-baiknya, tidak usah mewah-mewah. Walau nasibah apa melupakan dunia. Tapi kata Allah, konsentrasikan seluruhnya untuk akhirat. Paham? Baik, hari ini saya kasih motivasi aja dulu ya. Namanya ESQ, Education of Salinitas. Kan ibu sekali-sekali bisa dibuka dulu ya, supaya gak kesempatan kan. Kalau perempuan namanya persetan, perempuan setan. Kadang-kadang kalau pengajian begini di malaikat bukan. Kalau dia bisa jadi persetan bukan. Betul? Perempuan setan. Na'udzubillah ini. Baik. Hari ini biasanya tadi saya menjelaskan sunnah-sunnah sholat ya. Tapi saya melihat kayaknya sudah ibu-ibu pakai royal nih. Ya. Jadi saya kasih spirit dulu ya. Kasih semangat supaya ibu-ibu warisannya bukan perlu dari laki-laki. Sekarang kan udah ini mulai dari yang persaudaraan itu namanya sudah dia untuk tipe eskalator kan? Bu, bagian warisan boleh kecil tapi bagian surga lebih banyak dari laki-laki dong. Paham gak tuh? Sudah bagiannya setengah masuk neraka lagi. Itu namanya sudah diatur tertimpa eskalator bukan tangga. Kalau tangga dulu kan pada dulu di kampung kan dari bambu kan. Ini eskalator kan. Jelas?
Dari dunia boleh kurang, tapi akhirat nggak boleh kurang. Ibu-ibu di rumah posisinya nomor satu atau nomor dua? Ibu di rumah nomor dua, kan ibu di TV. Laki nomor satu. Pengen masuk surga yang kedua, yang pertama. Nah itu fitnah. Paham? Di rumah boleh jadi nomor dua posisinya, tapi surga lebih dulu kali. Harus kayak gitu. Jelas? Jadi kalau akhirat dunia itu boleh nomor dua, tapi akhirat harus nomor satu. Nomor satu. Barisan boleh setengah, tapi surga penuh. Paham? Jangan ibu-ibu tertipu dengan filosofi sebagian orang. Surga mana mereka kantor. Ya surga mana satu ada kantor. Emang kalau lagi persebui boleh kemana dibui? Ayo jawab. Demi cinta gue orang berkorban bantuan mau. Itu urusan dunia lagi nih. Ya, lagi ngaku apa masuk pusaka mana yang mau ditemenin. Apalagi ketolak. Jelas? Jadi kalau suami itu ngomong, tolong suruh akan jawab. Jangan terang kalau masuk penjara aja juga temannya apalagi menekan. Saya udah ketanya juga tadi udah jawab. Jika sama sepupu saya, kalau dia sakit bininya selalu bilang, suruh kemana berangkat kantor, mas. Lu kalau masuk sudah saja mungkin temannya apalagi berangkat. Enak aja lu suruh kendaraan. Mana tembakan udah aja, ya? Udah kirim aku lagi, ya? Jadi jangan pakai filosofi yang aneh-aneh, ya? Belum masuk wilayah sudah saya teman apalagi keberangkat, ya? Pokoknya kalau lu masuk penjara kata sepupu saya, kamu siap, ya? Jelas lu? Kira-kira mau keberatan bersama lagi? Ayo cepetan. Ya kan? Sudah mau kan? Dan sekali lagi, warisan boleh kecil tapi surga harus penuh. Di rumah ada orang nomor dua, tapi di akhirat jadi orang nomor satu. Nomor satu. Jelas ibu-ibu? Paham anak-anak? Baik, ada pertanyaan ya. Saya dan Anda sebab saya yakin Anda nggak bisa jawab. Baiklah, karena masih ada pertanyaan bagi bapak-bapak dan ibu untuk siapa sekalian. Dari bapak-bapak sudah ada satu, nanti dua, dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu ini. Ini Pak Ustaz, saya mau tanya, bila kita sudah menyelesaikan amal soleh lalu merasa senang, apakah itu boleh? Apakah ini masuk dalam sunnah yang merupakan syirik? Terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang mukmin tidak boleh bersangka baik pada dirinya, tetapi wajib bersangka baik kepada Allah. Apa kata Allah di Quran surat 53 An-Najm ayat 32 di kalimat yang kedua, wala tusakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan merasa dirimu telah suci, karena Allah yang paling tahu siapa yang bertakwa. Ayo kita jangan merasa bangga dengan amal sah. Amal sah yang tahu Allah hasilnya. Kenapa Allah berada Allah kasih tahu proteinnya A gitu. Gak ada kan? Berarti kita hanya sampai pada ilmu yang itu kan. Yakin dengan ilmu paham pasti Allah balas. Cuma Bapak kasih ngomongin aja kan. Paham? Nanti ayo yakinnya pas COVID perjalan atau mana tusak-tusak karena masa diri itu telah suci, ya jangan merasa diri orang yang baik, yakin
Allah pasti tidak akan memberikan pahala kita. Sangka baik dengan Allah. Tetapi selalu bersangka buruk kepada diri kita. Contoh, kalau ditanya kenapa? Saya tanya, Nabi itu sudah mendapat jaminan bukan? Di surat 48 ayat 2 bukan? Beliau firman Allahumma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dosamu yang lalu akan datang. Tapi Nabi satu hari bertobat 100 kali bukan? Paham? Saya tanya kalau Mas dijawab kira-kira ngaji enggak? Dan ngaji. Mas, ayo ngaji orang. Kenapa jadi aku begini? Betul? Nabi yang sudah mendapat jaminan saja masih melakukan sholat sampai kakinya bengkak. Itu Nabi. Nabi pertama kali dibuka pintu surga umumnya dijamin. Jangan lihat, 10 sahabat yang datang surga Abu Bakar. Tapi apakah merasa dirinya suci cuci tangannya bola-balik ke kiai? Tidak. Kita lihat bro. Faham? Paham apa? Dari Quran dan surga dan amal sama juga jangan bangga dengan Abu Bakar Umar dijamin masuk agak giliran aja. Supaya kita memakan jaminan pelaku enggak? Pelaku yang ternyata kan jaminan pelaku tidak dijamin. Ya, pelaku buang itu kata langsung tiba-tiba buang gitu. Jelas ya? Jadi berbicara apa dari Quran sunnah. Nabi diampuni dosanya masih bertahun tahun. Berarti Nabi tidak pernah merasa amannya paling sempurna. Masih bertahun terus menerus. Sholat sampai kakinya bengkak. Ibu bengkak bila-bila asam pulang bukan? Bukan namanya ibadah kan? Bang, Nabi kakinya bengkak karena namanya ibadah. Padahal dari kita surga. Jelas? Jadi jangan merasa bangga dengan dan itu termasuk bisa datang dari syaitan. Ya, alhamdulillah ini. Nah, ya, jadi setan membuat kita merasa bangga dengan amal kita. Surat 15 ayat yang ke-39. Kata Iblis, qala rabbi bima aghwaytani law zalna fil ardh wa la ughwiyannahum ajma'in. Wahai Tuhan, karena akan difoniskan oleh aku akan menghiasi jiwa-jiwa mereka supaya merasa bangga dengan amalnya. Alhamdulillah ini dari bapak-bapak akan ada Iblis selanjutnya bentuk waktu pamit merujuk. Alhamdulillah ini jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang syafaat tadi, kakak saya meninggal umur 6 tahun. Itu demam panas. Dan kedua orang tua kami kemudian setelah beberapa tahun meninggal juga. Nah, apakah ada hadis atau Al-Quran bahwa anaknya yang mati kecil tadi mensyafaati orang tuanya? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis sahih dalam Sahih Bukhari, Allah yang mengambil nyawa anak di waktu kecil akan menjadi syafaat bagi orang tuanya. Cuma pertanyaannya waktu anak diambil sabar tidak? Kalau ngomong-ngomong ya, dan sadar itu di awal kematian. Udah makan dulu, ya Tuhan, kenapa anak saya diambil? Ya, sudah tidak dipilihan, ya mau gimana lagi sabar. Itu namanya telan mikir. Kata Nabi, sabar itu di awal musibah. Paham? Hadis Bukhari Muslim dalam kitab Al-Iqam perkara menentukan hati. Kata Nabi, siapa yang Allah ambil anaknya, kalau dia bersabar. Jadi hadis kepanjang banget. Ya, malaikat kata mengambil nyawa anak orang mukmin. Kata Nabi kita kembali kepada Allah tahu keadaan makhluknya. Tapi Allah bertanya, bagaimana sikap hamba terhadap musibah yang ditimpakan kepada anak? Apa kata
kebaikan, dia memuji alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah kalau bangunkan bagimu semua di surga, namanya Baitul Hamd. Namanya Baitul Hamdi namanya. Ini bagi orang yang ketika diambil anaknya bersabar. Di lain riwayat juga Sahih Muslim, anak-anak ini memberi syafaat kepada orang tua mukminnya. Ada anak-anak kafir tidak dapat memberi syafaat kepada orang tuanya yang kafir. Jelas syaratnya sama. Tapi kalau udah ngomel-ngomel, saya pernah ketemu orang anak yang meninggal nangis sekalian. Pak Salim, saya salah apa? Ada salah dikit-dikit terus lu pikir Allah sama gitu. Kata dia sendiri, Pak Salim dia Allah lagi sedih gue dimarahin. Lah iya, lu pikir Allah sama gitu? Allah nggak salah dengan anak lo. Sedang Allah tahu kalau anak lo hidup mungkin lagi susah. Ya Tuhan apa salahnya? Ya salah. Emang lo pikir Tuhan salah gitu? Yang benar aja tuh. Kata saya Masya Allah, jawabannya benar-benar kasar. Seperti itu orang dari tadi ngomel kalau disalahin kan sakit hati saya. Ya Tuhan apa salah seperti mana lagi? Ada hukum yang bergoyang tuh. Ibu sama dengan lagunya yang ibu tadi. Khawatir mendengar apa jawaban ketika dia bertanya. Mengapa terjadi bencana di tanah ini? Mungkinkah Allah mulai dengan bersahabat dengan kita? Atau Tuhan mulai bosan melihat kita melupakan dengan salah dan dosa? Coba kita bertanya pada hukum yang bergoyang. Bagaimana Tuhan apa salah saya? Masya Allah. Kata ayah saya, tetap hadir pada sopan santun. Nah, kamu galak sekali jawabnya. Sakit hati kita bertanya kesalahan Allah gitu. Anda lihat Tuhan saya salah dan salah Allah. Bagaimana dia disalahin Allah? Bu, bersabar bu, anak ibu gak layak jadi ibu. Makanya Allah adalah anak ibu. Maka berdoa supaya ibu jadi layak ibu, supaya Allah kasih anak itu buat ibu. Dia cerita bahwa orang gila itu si Ustaz, saya dipanggil ke guru muda ya, saya lebih sering marah. Saya bilang itu kan nanti stadium 3, jadi amputasi. Ini akibatnya rusak. Masih amputasi. Jadi Allah lebih tahu ibu layak dan memiliki anak. Allah lebih tahu Allah tak sama. Ada yang salah pada ibu. Ayah saya dengerin sampai saya ngomong, aduh, semua bicara benar cuma caranya salah. Dia lagi sedih. Sakit hati saya tidak tadi salahkan Allah. Sampai sakit hati coba. Lain kali memang tidak boleh seperti itu ucapannya. Seluruh argumennya sebenarnya dalilnya. Tapi cara saya lagi sedih. Biarin aja Pak, dia rukyah saya bilang. Kekuatan kesempatan saya bilang. Jelas bu, syaratnya berarti sabar. Ada seorang wanita coba lihat inilah sabar kita istighfar kita ini. Seorang wanita datang menemui Nabi SAW. Lalu mereka ingin untuk masuk. Rupanya wanita ini menangis di kuburan anaknya. Anas bin Malik cerita, Nabi lewat dan lagi pilih bersabarlah orang ibu. Apa dia dengan aja mengumumkan berdasarkan kedua saya yang kira-kira lidahnya ibu Jakarta gitu ya. Enak aja ngomong bukan karena saya akan dua saya sakit tahu. Kalau ibu ada sedih banget gitu ya. Kalau ibu-ibu gitu kayaknya. Tapi nanti lewat. Kemudian dia tanya Rasulullah, aku tidak tahu kalau engkau yang mana sehati. Dan sekarang aku sudah sabar, kata Nabi telah. Sabar itu di awal musibah. Kata Nabi itu apa? Sabar itu di awal musibah. Sabaran inilah yang Allah hadiahkan adalah surga.
Dengan surat 13 Al-Ra'd ayat 22. Jannatu adnin yadkhuluna man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim yadkhuluna al-malaikata min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ayat 22 dan 23 ya, surat 13 Al-Ra'd. Mereka memasuki surga yang hari bersama dengan orang-orang mereka yang saleh, pasangan mereka yang saleh, anak-anak mereka yang saleh. Malaikat-malaikat masuk dari tiap pintu mengatakan, sejahtera atas kalian disebabkan kesabaran yang kalian lakukan ketika di dunia. Dari surga itu dapat kalau sabar. Paham? Nanti sabar ya. Surat 16 ya, surat An-Nahl dari ayat 96. Walakana alladziina sabaru bi'ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami berikan pahala yang sabar itu ya dengan yang lebih baik dari apa yang kerjakan. Ya, di surat 39 An-Zumar ayat yang ke-10. Apa kata Allah? Walakana alladziina sabaru bi'ahsani ma kanu ya'malun. Berakhir hisab. Dan kami berpahala orang bersabar tidak ada angka terakhir tanpa batas. Makanya sabar tidak ada batas. Pahala tidak ada sabar kalau itu sabar. Dan apa kalau ngomong sabar ada batasnya, apa kata Iblis? Jelas ya? Karena kaidah mengatakan al-jazaa jinsul amal. Pahala itu berdasarkan amal bukan? Amal sabar itu amal bukan? Pahala tidak ada batas. Maka sabar itu tidak ada batasnya. Batasnya COVID. Paham anak-anak? Jelas Bapak ya? Maka kalau itu ditimpa musibah pada bagian anak, maka hendaklah dia bersabar atas kematian. Ya? Cukup Pak. Ada lagi pertanyaan ibu? Sudah Pak Ustaz, ada lagi dari satu pertanyaan Pak Ustaz. Ibu-ibu memang gak punya masalah ya. Tapi di wajah itu terlihat ada masalah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya tentang India. Ibu saya 75 tahun, lansia dengan demensia ikut. Apakah saya wajib membayarkan India untuk ibu? Mohon penjelasan Ustaz. Kasus kedimana kan ada dua. Pertama yang dia umum, fisiknya lemah. Yang kedua hilangnya akal, demensia. Dalam saya dimana kata Nabi, ya faul kalami salam. Allah akan dia tulis dosa bagi orang yang meninggalkan perbuatan agama 3 orang. Orang tidur sampai bangun. Makanya kalau dalam tidur bersihkan dari dosa. Asalnya menikmatinya kan. Paham? Orang tidur, orang ketika tidur dan dihukumi dosa. Karena orang tidur tidak dihukumi dosa. Dan kerjakan sholat ketika dibangun. Yang kedua, orang lupa sampai dia ingat. Yang ketiga, orang gila sampai sembuh dari gila. Yang keempat, anak kecil sampai balik. Tidak tercatat. Nah, ibu ini masuk pada kategori yang ketiga ya. Dia bukan gila, tapi kehilangan kesempurnaan akal. Dan Islam mengatakan di terhadap puasa surah 2 Al-Baqarah 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kemudahan dan Allah tidak mengendaki kesulitan. Di antara kemudahan apa? Alladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin.
orang yang secara fisik tidak mampu melakukannya, maka dia bayar fidyah pada sebagaimana yang ditinggalkan. Ya, maka wajib membayar fidyah. Ya, bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Itu rukhsah. Keringanan yang Allah berikan kepada orang yang tidak mampu berpuasa karena ketidakmampuan fisik tubuhnya. Jangan dipaksakan puasa. Ya, ada saya punya teman, punya mama sakit. Puasa aja mama masuk surga. Goblok. Gak boleh. Ya, sebab kata Allah, la tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan membiarkan diri jatuh ke dalam kebinasaan. Surah 2 Al-Baqarah 195. Gak boleh. Maka orang yang tidak mampu tidak boleh dipaksa. Keringanan Allah berikan. Tapi kata Allah tadi, fidyah ta'am miskin. Fidyah ta'am dari makan biasa dia makan. Miskin satu hari satu orang miskin, satu porsi makan. Faham? Itu biasa nasi padang misalnya. Telur lengkap misalnya. Satu hari satu porsi nasi padang. Tapi atau hari nanti setengah sah berarti 1,5 kilo satu hari. Jelas ya? Kalau ibu-ibu tidak mau repot, kasih mentahnya saja. Yaitu jadi fidyah itu BLT ya, bantuan langsung tunai. Ya, bukan natura, nggak boleh kasih uang. Para ulama kasih pendapat, boleh nggak bentuk uang? Nggak boleh. Sebab kata taat tidak boleh bukan untuk Allah. Allah bilang taat makanan. Saya tanya di zaman Nabi ada uang nggak? Tapi kalau lebih praktis, kalau uang praktis pasti Allah supaya uang bukan. Pak, tapi Allah bilang taat, berilah makanan. Dan tidak boleh dalam ibadah melakukan hukum Allah. Pak, jadi fidyah itu bukan taat, makanan yang biasa dimakan. Kalau ibu makan satu dikasih. Tapi gak lucu juga ibu makan satu dan makan satu dikasih satu kan kurang. Paham ya? Atau kita kasih apa yang biasa dimakan oleh orang yang biasa makan. Ya, satu hari satu porsi makanan. Kalau dalam bentuk makan siang saji, ya, makan miskin, satu orang miskin. Sehari satu porsi makanan orang miskin. Kata Nabi, atau setengah sah. Setengah sah itu sama dengan 1,5 liter beras untuk satu hari. Jelas ya? Baik. Maksud itu mau sekaligus atau tiap hari atau sebulan sekali. Ya, lebih gampang ambil tengah-tengahnya saja, Bu. Jangan satu bulan saya tahu orang tua yang meninggal di tengah jalan ya. Ya, misalnya 5 hari kita kasih. 5 hari kita kasih, sebab boleh jadi usianya kan sampai 30 hari ya. Paham? Saya nggak tahu kalau 12 hari meninggal bukan. Sedangkan kewajibannya ada 12 hari. Jelas ya? Jadi ambil jalan tengah. Ya, ambil jalan tengahnya. Misalnya setiap 5 hari misalnya. Ya, kita bayar. 5 hari lagi bayar. Hari ke-12 meninggal, sudah 12 hari saja. Jelas ya? Selanjutnya dibayar. Karena tidak ada kewajiban syariat kepada orang yang telah meninggal. Dalilnya apa? Ya, surat 15 ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan pertama dalam ibadah sampai kematian datang menemui. Jadi kematian adalah atasnya kewajiban. Jelas ya?